Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami dari kelompok 420 Manajemen D akan mempresentasikan mengenai 10 materi perilaku konsumen, yang mana kelompok 4 ini terdiri dari saya sendiri, Puja Osas Putri, Rezia Septia Ramdhani, Bianca Kusumawardhani, Emilia Andin Putri Pratiwi, Ravena Rozan Pundik, serta Ardiansyah Burhanuddin. Untuk memberikan presentasi yang efektif serta informatif, kita langsung saja ke materi pertama dan yang kedua yang akan dijelaskan oleh Reza Septia Ramdhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Septia Ramdhani dengan NRP 204010148. Di sini saya akan menjelaskan materi pada nomor 1, yaitu pengertian sikap konsumen, dan juga nomor 2, yaitu model sederhana dari sikap konsumen. Mari kita bahas yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu pengertian sikap konsumen. Pada prinsip-prinsip pemasaran, sikap merupakan evaluasi perasaan dan kecenderungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Sikap menempatkan orang pada kerangka berpikir tentang mereka menyukai atau tidak menyukai sesuatu, bergerak mendekat atau menjauh dari hal itu, maka kreativitas dan ekspresi diri adalah di antara hal-hal terpenting di dunia. Sikap sulit diubah. Sikap seseorang membentuk sebuah pola, dan mengubahnya membutuhkan banyak penyesuaian sulit dalam sikap-sikap lainnya. Jadi, sebaiknya perusahaan mencoba mencocokkan produknya ke dalam sikap yang nyata tanpa mengubahnya. Sikap atau attitude adalah suatu kecenderungan yang dipelajari untuk memberikan respons secara konsisten terhadap suatu objek yang diberikan, seperti halnya suatu merek. Sikap tergantung pada sistem nilai dari seorang individu yang mewakili standar pribadi tentang baik dan buruk, benar dan salah, dan seterusnya. Oleh karena itu, sikap cenderung lebih tahan lama dan kompleks dibandingkan dengan rasa kepercayaan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan model sederhana sikap konsumen. Ada 3 komponen utama yang terdapat pada sikap. Yang pertama yaitu komponen kognitif. Kognitif adalah pengetahuan dan persepsi konsumen yang diperoleh melalui pengalaman dengan suatu objek, sikap, dan informasi dari berbagai sumber. Pengetahuan dan persepsi ini biasanya berbentuk kepercayaan atau belief, yaitu konsumen mempercayai bahwa produk memiliki sejumlah atribut. Keyakinan ini biasanya terbentuk secara alami. Kognitif juga sering disebut sebagai pengetahuan dan kepercayaan konsumen. Customer cenderung mencari lebih banyak informasi sebelum mereka melakukan pembelian. Oke, kemudian yang kedua ada komponen afektif. Afektif menggambarkan perasaan dan emosi seseorang terhadap suatu produk atau merek. Perasaan dan emosi tersebut merupakan evaluasi menyeluruh terhadap objek sikap, produk, atau merek. Afektif mengungkapkan penilaian konsumen kepada suatu produk, apakah baik atau buruk, disukai atau tidak disukai. Perasaan dan emosi seseorang tersebut terutama ditujukan kepada produk secara keseluruhan, bukan digambarkan dengan ungkapan 2 kata sikap yang berbeda untuk mengevaluasi suatu produk. Komponen ini dibentuk oleh semua hal yang menyangkut emosi. Dan yang terakhir ada komponen konatif. Konatif adalah komponen ketiga dari sikap yang menggambarkan kecenderungan dari seseorang untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan objek sikap. Konatif juga biasanya meliputi perilaku yang sesungguhnya terjadi. Komponen konatif dalam riset konsumen biasanya mengungkapkan keinginan membeli dari seorang konsumen atau intention to buy. Komponen ini merupakan komponen yang akan membuat mereka melakukan sesuatu. Oleh karena itu, setelah berhasil membentuk persepsi di 2 komponen yang sebelumnya saya jelaskan, maka tetap perlu untuk memberikan sesuatu yang akan mendorong mereka untuk segera melakukan pembelian. Rekomendasi, diskon, jaminan merupakan komponen-komponen yang akan membentuk komponen ini. Terima kasih kepada Reza yang telah mempresentasikan materi pertama dan kedua. Selanjutnya materi ketiga dan keempat akan dipresentasikan oleh Emilia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliandin Putri Pratiwi dengan NRP 204010166. Di sini saya akan menjelaskan tentang model multi-atribut sikap. Menurut Schiffman dan Kanuk, Sangachi dan Sophia tahun 2013, ada 3 tipe model multi-atribut sikap, yaitu yang pertama ada model sikap terhadap objek. Karakteristik model ini adalah sebagai berikut. Sikap mempresentasikan kepercayaan atau keyakinan, sikap bermanfaat untuk mengukur tanggapan konsumen terhadap objek tertentu, misalnya terhadap produk perusahaan. Sikap konsumen bisa positif atau negatif. Yang kedua ada model sikap terhadap perilaku. Model ini berkaitan dengan perilaku aktual atau real dari konsumen. Ketiga, model teori tindakan beralasan. Model ini lengkap meliputi 3 komponen, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Model ini juga meliputi norma subjektif konsumen. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik konsumen, sikap, dan belanja online. Yang pertama ada karakteristik konsumen. Karakteristik konsumen didasarkan pada demografik. Konsumen dikelompokkan berdasarkan demografik, kelas sosial, etnis, usia, pendidikan, penghasilan, agama, dan lain-lain. Selanjutnya ada preferensi pembelian produk. Konsumen dikelompokkan berdasarkan preferensi pembelian keluarga, teman, kelompok referensi, dan lain-lain. Persepsi manfaat produk bagi konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan persepsi manfaat produk, manfaat inti produk, dan atribut produk. Gaya hidup konsumen. Konsumen dikelompokkan berdasarkan gaya hidup sehat, gaya hidup kaum sosialita, gaya hidup orang kaya, orang desa, orang modern, gaya hidup kembali ke alam. Karakteristik sikap. Menurut Sangachi dan Sophia tahun 2013, ada beberapa karakteristik sikap, yaitu sikap memiliki objek. Di dalam konteks pemasaran, sikap konsumen harus terkait dengan objek karena objek tersebut bisa terhubung dengan berbagai konsep konsumsi dan pemasaran seperti produk, merek, iklan, harga, kemasan, penggunaan media, dan sebagainya. Konsistensi sikap. Sikap adalah gambaran perasaan dari seseorang konsumen, dan perasaan tersebut akan direfleksikan oleh perilakunya karena memiliki konsistensi dengan perilaku. Sikap positif dan etika dan netral merupakan sikap yang mungkin dapat menerima atau menyukai suatu hal, dengan sikap etika merupakan sikap yang tidak menyukai suatu hal. Bersikap netral berarti tidak memiliki sikap atau suatu hal. Intensitas sikap adalah etika konsumen menyatakan derajat tingkat kesukaannya terhadap suatu produk. Resistensi sikap adalah beberapa sikap seseorang konsumen bisa berubah. Pemasaran perlu memahami resistensi konsumen agar bisa menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Persistensi sikap adalah karakteristik sikap yang menggambarkan bahwa sikap akan berubah karena berlalunya waktu. Keyakinan sikap adalah kepercayaan konsumen mengenai kebenaran sikap yang dimilikinya. Sikap dan situasi. Suatu objek seringkali muncul dalam konteks situasi, artinya situasi akan mempengaruhi sikap konsumen terhadap suatu objek. Karakteristik belanja online. 1. Shopping lovers adalah mereka yang senang berbelanja online. Mereka mahir dalam mengoperasikan komputer dan internet sehingga sering melakukan pembelian secara online, dan mereka juga akan terus melanjutkan kebiasaan berbelanja online. 2. Adventurous explorer adalah mereka yang membutuhkan perhatian khusus dari vendor internet karena orang-orang dalam segmen ini percaya bahwa belanja online itu menyenangkan. 3. Subsistence leaders adalah mereka yang kurang mahir dalam mengoperasikan komputer dan internet sehingga mereka enggan untuk melakukan belanja online. 4. Business user. Mereka orang yang terbiasa dengan situs belanja online dan internet karena mereka menggunakan internet untuk tujuan bisnis. 5. Verbal browser adalah orang-orang yang cakap dalam mengoperasikan komputer dan internet. Mereka juga menghabiskan banyak waktu untuk membuka situs belanja online. 6. Shopping avoiders. Mereka yang memiliki cukup uang untuk melakukan belanja online, tetapi mereka tidak suka menunggu barang itu dikirim terlebih dahulu. 7. Teknologi muddlers. Mereka yang memiliki rintangan besar dalam menggunakan komputer dan internet sehingga mereka tidak terlalu suka menghabiskan waktu sedikit dalam menggunakan komputer dan internet. 8.
comfort seekers, mereka yang memiliki harta yang rendah dan pendidikan yang rendah. Mereka tahu apa itu internet, tapi mereka takut untuk melakukan pembelian secara online meskipun masalah keamanan dan privasi dapat tertangani. Daya beli dari segmen ini tetap rendah. Baik, terima kasih kepada Emilia yang telah mempresentasikan materi sebelumnya. Berikutnya materi kelima dan keenam akan dijelaskan oleh Bianca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bianca Kusmawardani dengan NPM 2040101159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi nilai konsumen dan mendeskripsikan kepuasan konsumen. Materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu tentang definisi nilai konsumen. Secara sederhana, bisnis bisa menghasilkan dan memaksimalkan nilai pelanggan adalah dengan berusaha menawarkan manfaat yang dirasakan oleh pelanggan. Pada saat yang sama, mereka harus memastikan konsumen mengeluarkan sedikit pengorbanan untuk membeli produk mereka. Ketika membeli, pelanggan yang rasional membandingkan antara manfaat yang didapat dengan pengorbanan biaya yang harus mereka keluarkan. Keduanya mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ketika mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada biaya, pelanggan akan puas. Sebaliknya, manfaat yang lebih besar daripada biaya menghasilkan ketidakpuasan. Mengapa nilai pelanggan penting? Alasan utama nilai pelanggan penting karena mempengaruhi kepuasan pelanggan. Pelanggan yang rasional akan membandingkan manfaat dan biaya. Mereka membeli sebuah produk jika manfaat lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan, memberikan mereka kepuasan. Tetapi, nilai pelanggan juga tergantung pada alternatif yang tersedia. Pelanggan memiliki beberapa pilihan produk. Ketika mereka akan membeli, mereka akan membandingkan produk-produk tersebut. Jika produk Anda memberikan nilai yang baik, mereka tentu akan memilih produk Anda. Materi selanjutnya yaitu mendeskripsikan kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen atau pelanggan adalah evaluasi atau penilaian seseorang berupa perasaan senang atau kecewa yang terjadi pada purna beli setelah membandingkan antara apa yang dirasakan dengan harapan-harapannya terhadap produk atau jasa yang digunakan. Kepuasan konsumen secara keseluruhan menunjukkan sikap terhadap penyedia layanan atau reaksi emosional untuk perbedaan antara apa yang pelanggan harapkan dan apa yang mereka terima. Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan akan tidak puas. Sedangkan, jika kinerja melebihi harapan, maka pelanggan akan merasa amat puas atau senang. Terima kasih Bianca atas penjelasannya. Selanjutnya materi ke-7 dan ke-8 akan dijelaskan oleh Vena. Perkenalkan, nama saya Raffena Rozan Pundik dengan NPM 2040101163. Saya akan menjelaskan nomor 7 yaitu nilai kepuasan konsumen. Nilai kepuasan konsumen adalah level kepuasan konsumen setelah membandingkan jasa atau produk yang diterima sesuai dengan apa yang diharapkan. Menilai kepuasan konsumen dan meningkatkan ekspektasi konsumen sehingga dapat menjadi pelanggan tetap yang setia. Kevin Keller dan Philip Kotler, kedua tokoh yang memiliki keahlian di manajemen marketing, menyampaikan lewat buku manajemen pemasaran bahwa kepuasan konsumen adalah perasaan kecewa atau senang setiap individu setelah membandingkan kinerja produk yang dipikirkan sesuai dengan kinerja produk yang diharapkan. Kepuasan konsumen adalah tujuan setiap perusahaan untuk kelangsungan hidup setiap perusahaan. 8. Teori kepuasan konsumen. Definisi kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen diartikan sebagai upaya pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu yang memadai. Pada dasarnya, kepuasan konsumen itu suatu keadaan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan konsumen dapat terpenuhi melalui jasa atau produk yang dikonsumsi. Nation 2005. Aspek-aspek kepuasan konsumen. Kotler tahun 2000 menyatakan bahwa terdapat 3 aspek kepuasan konsumen, yaitu loyal terhadap produk, adanya komunikasi yang positif dari mulut ke mulut,
dan perusahaan menjadi pertimbangan utama. A. Loyal terhadap produk. Konsumen yang terpuaskan cenderung akan menjadi loyal. B. Adanya komunikasi dari mulut ke mulut yang bersifat positif. Kepuasan adalah merupakan faktor yang mendorong adanya komunikasi dari mulut ke mulut atau word of mouth yang bersifat positif. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen. Z. Hamu dan Bittner tahun 1996 mengemukakan bahwa kepuasan konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut. A. Kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan sangat bergantung pada 3 hal, yaitu sistem, teknologi, dan manusia. B. Kualitas produk. Konsumen puas jika setelah membeli dan menggunakan produk, ternyata kualitas produknya baik. Terima kasih atas penjelasannya. Berikutnya, materi ke-9 akan dijelaskan oleh Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardiansa Burhanuddin 204010162. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengembangkan kepuasan konsumen. Kepuasan pelanggan sendiri yaitu respon atau tanggapan yang diberikan para konsumen setelah terpenuhinya kebutuhan mereka akan sebuah produk ataupun jasa, sehingga para konsumen memperoleh rasa nyaman dan senang karena harapannya telah terpenuhi. Namun untuk memperoleh kepuasan pelanggan tidaklah mudah, karena tiap pelanggan memiliki tingkat puasan yang berbeda-beda walaupun membutuhkan produk yang sama. Berikut beberapa strategi meningkatkan kepuasan pelanggan agar dapat terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi. Berikan produk yang berkualitas serta bebas dari kerusakan ataupun kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Berikan kualitas pelayanan yang ramah, ketepatan waktu penyampaian, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan. Berikan jaminan keamanan dari produk maupun pelayanan yang diberikan sehingga para pelanggan percaya dengan produk ataupun jasa yang ditawarkan. Misalnya, dengan mencantumkan izin dari Badan POM bagi produk makanan dan obat. Itulah materi ke-9 yang telah dijelaskan oleh Ardi, dan materi yang terakhir akan dijelaskan oleh saya sendiri. Saya Puji Osas Putri dengan NRP 204010191 akan menjelaskan materi ke-10, yaitu tentang mengevaluasi setelah kegiatan mengkonsumsi produk. Ada beberapa perilaku yang kemungkinan muncul setelah pembelian tersebut dari suatu produk, yaitu tingkat kepuasan, tindakan yang dilakukan setelah pembelian, dan penggunaan produk setelah pembelian. Yang pertama ada tingkat kepuasan setelah pembelian. Setelah membeli suatu produk, seorang konsumen mungkin akan menemukan kekurangan, cacat, dan sebagainya, ataupun mungkin lebih baik dari apa yang diharapkan. Sehingga kita dapat membagi tingkat kepuasan ini menjadi 2, yaitu puas dan tidak puas. Adapun menurut Angel, penilaian untuk kepuasan dan ketidakpuasan dibagi menjadi 3, yaitu diskonfirmasi positif, di mana konsumen merasa kinerja atau hasil yang diperoleh lebih dari apa yang diharapkan. Yang kedua, diskonfirmasi sederhana, yaitu di mana kinerja sama dengan yang apa konsumen harapkan. Yang ketiga yaitu diskonfirmasi negatif, yaitu kinerja yang didapatkan lebih buruk dari apa yang konsumen diharapkan. Adapun dapat kita lihat dalam tabel ini, dalam sebuah evaluasi pembelian, kita akan melalui pembelian. Setelah itu kita akan melihat produk performance atau kinerja dari produk tersebut, di mana hal itu juga dipengaruhi oleh produk expectation, yaitu mungkin bisa dipengaruhi oleh iklan-iklan yang didapatkan konsumen. Dan dari kedua itu didapatkanlah confirmation of disconfirmation. Jadi dia menanggapi hal tersebut dan akan menciptakan satisfaction atau
kesukaan, dan dissatisfaction, yaitu ketidakpuasan. Materi selanjutnya yaitu tindakan setelah pembelian. Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan mempengaruhi perilaku berikutnya. Jika konsumen merasa puas, maka ia akan menunjukkan kemungkinan yang lebih tinggi untuk membeli produk itu lagi. Sementara konsumen yang tidak puas akan mengatakan hal-hal baik. Sementara itu mereka juga akan mengatakan hal-hal baik mengenai suatu produk tersebut terhadap orang lain. Sebaliknya, apabila konsumen merasa tidak puas, maka akan memungkinkan ia melakukan salah satu cara dari dua tindakan, yaitu membuang produk atau mengembalikan produk tersebut, atau mungkin berusaha mengurangi ketidakpuasan dan mencari informasi yang mungkin memperkuat nilai produk tersebut. Berikut ini kita dapat melihat dissatisfaction occurs atau sifat perilaku dari ketidakpuasan. Yang pertama yaitu voice responses atau respon suara, misalnya meminta ganti rugi dari penjual. Yang kedua yaitu ada private responses, respon pribadi, misalnya komunikasi lisan yang negatif. Jadi dia hanya berkomunikasi monolog dan tidak mengutarakannya kepada siapapun. Yang ketiga yaitu third party responses, yaitu respon pihak ketiga, misalnya mengambil tindakan hukum secara legal. Selanjutnya ada penggunaan produk setelah pembelian atau product disposition, di mana jika konsumen menemukan kegunaan baru dari suatu produk, maka hal itu akan menarik perhatian pemasar karena kegunaan ini dapat dijadikan iklan. Namun, jika konsumen menyimpan produk tersebut dan jarang digunakan, hal tersebut akan menunjukkan bahwa produk tersebut kurang efisien dan memuaskan. Pemasar juga harus mengetahui bagaimana mereka membuang produk tersebut, ataukah mungkin produk itu dapat merusak lingkungan. Dapat kita lihat di bagan, di mana produk mungkin akan disingkirkan melalui penyewaan ataupun penggadaian untuk mendapatkan interest profit, yang kemudian mungkin juga disingkirkan melalui diberikan, didagangkan atau menjualnya kepada konsumen maupun kepada perantaranya, kemudian akan mempertahankannya apabila produk itu sesuai dengan keinginan ya, dengan menggunakan sesuai tujuan semula, menggunakan untuk tujuan baru, ataupun menyimpannya. Setelah memberikan 3 hal tentang evaluasi perilaku konsumen setelah pembelian, saya juga akan memberikan cara untuk mengukur dan mengamati kepuasan pelanggan. Dengan 2 cara ya. Yang pertama, sistem keluhan dan saran. Cara ini biasanya digunakan oleh rumah makan dan hotel, yaitu dengan cara memberikan formulir bagi pelanggan untuk melaporkan kesukaan maupun keluhan mereka. Yang kedua yaitu dengan cara survei kepuasan pelanggan. Perusahaan yang responsif akan mengukur kepuasan pelanggan atau konsumen mereka dengan mengadakan survei berkala. Cara ini dapat dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan atau kuesioner, atau menelepon suatu kelompok atau pelanggan mereka untuk mengetahui perasaan mereka terhadap kinerja perusahaan. Adapun atribut yang dapat digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan atau konsumen dapat berupa sebagai berikut. Yang pertama yaitu kinerja perusahaan. Di dalamnya terdapat kualitas produksi, harga yang dikenakan, pelayanan yang diberikan, dan fasilitas yang ada, dan keragaman produk. Yang kedua yaitu kinerja perusahaan pesaing, yang perlu diminta pendapatnya untuk dijadikan atribut yang biasanya disesuaikan jenis industrinya. Sedangkan untuk pengukuran dari atribut di atas dapat dinilai dari skala Likert, yaitu dengan memberikan skala nilai dan sangat sampai sangat tidak, dari sangat sampai dan sangat tidak. Materi perilaku konsumen dari 1 sampai 10 telah kami jelaskan. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.